sekarang masih ditanggung oleh pemerintah. Tapi begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu. Sakit COVID, bayar. Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa sebentar lagi Indonesia akan memasuki fase endemi. Nah Tribuners, sebelumnya sudah bertahun-tahun kita mengalami momen atau fase pandemi COVID-19 Tribuners. Namun sekarang dikatakan apabila kamu atau pasien terkena COVID-19 harus bayar Tribuners, tidak ditanggung oleh pemerintah lagi. Kamu simak dulu berita yang satu ini untuk mengetahui selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan sebentar lagi Indonesia akan masuk fase endemi COVID-19. Dengan demikian akan ada sejumlah konsekuensi dari perubahan tersebut. Salah satunya, jika masyarakat terpapar COVID-19, maka biaya perawatan tak lagi ditanggung oleh pemerintah. Meski demikian, Presiden meminta masyarakat bersyukur dengan perkembangan penanganan COVID-19 saat ini. Kepala negara mengakui, dulu dirinya tidak dapat membayangkan kapan pandemi COVID-19 di tanah air selesai. Dia pun menjelaskan dari sisi pencapaian vaksinasi COVID-19, pemerintah sudah menyuntikkan sebanyak 452 juta dosis kepada masyarakat. Pencapaian itu bisa dilakukan karena Indonesia sedang dalam kondisi terdesak untuk dapat mengendalikan penularan COVID-19. Jokowi juga menjelaskan jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20, Indonesia masih menduduki peringkat atas pertumbuhan ekonomi. Sehingga ini mungkin dalam seminggu 2 minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Pandemi masuk ke endemi. Jadi hati-hati kalau sudah masuk ke endemi itu kalau kena COVID bayar. Sekarang masih ditanggung oleh pemerintah. Tapi begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu. Sakit COVID, bayar. Well, Tribuners, ternyata nih, kita sudah bebas dari masa pandemi COVID-19 atau kita sedang memasuki fase endemi Tribuners. Nah, namun ada berita buruknya Tribuners. Kalau kamu menderita atau terpapar COVID-19, kamu harus bayar nih, bukan tanggungan pemerintah lagi. Tapi Tribuners, kita harus bersyukur karena pemerintah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memberantas COVID-19. Kalau kau punya tanggapan, boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel dengan aku Nadia. I'll see you on the next step and thank you for watching. Bye!
konsekuensinya itu. Tapi tetap harus kita syukuri, kita harus bersyukur karena memang dulu saya nggak bayangin ini akan selesai kapan, kemudian ekonomi ini akan tahan sampai kapan, nggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena delta, ada lagi omikron, nanti datang lagi apa? Ternyata memang patut kita syukuri, alhamdulillah bisa selesai dan juga ekonomi kita saat ini tidak jelek-jelek amat. Kita kalau di G20 itu masuk papan paling atas. G20 ya, negara-negara gede-gede loh ya, negara gede-gede semua juga gini. Kita tahun kemarin kan tumbuh 5,3%, 5,3% itu tinggi sekali. Kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%, inflasi kita juga berada di angka 4%. Artinya harga-harga bisa dikendalikan. Bapak Ibu bisa tanya, kalau pas ke Eropa tanya, energi, entah gas, entah bensin, ada yang naik sampai 700%. Ada yang naik 2 kali, ada yang naik 3 kali, berarti 200-300%. Bayangkan kalau BBM kita, bensin kita naik 700%. Naik 20% saja demonya 4 bulan. Iya kan? Biasa kan kita naik 20%, demonya 4 bulan. Di seluruh daerah pasti itu sudah seapal saya kalau urusan BBM. Itu naik 700%. Ada satu negara yang baru saja Perdana Menterinya ke sini, saya nggak sebutkan siapa, dari Eropa, naik 700%. Gasnya 7 kali, kita naik 10-20%. Masih di istana ya naik kan, 2015 kita naik berapa dulu, 30%. Saya nggak rampung-rampung, setiap hari demo udah 3 bulan nggak selesai, itu baru 30%. Ya. Bayangkan kalau 700%. Beban masyarakat akan seperti apa, supaya Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dunia ini memang sekarang ini mengerikan. Mengerikan. Yang namanya Eropa, 20 negara di Eropa sudah masuk ke secara teknikal, sudah masuk ke jurang resesi. Negara gede-gede. Jadi sekali lagi patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Oleh sebab itu ke depan saya wanti-wanti di mana-mana. Karena ada ketidakpastian global itu masih menyelimuti dunia, mungkin nggak tahu. Para ahli menyampaikan, para pakarnya bisa 5-10 tahun yang akan datang masih keadaannya masih belum bisa dikendalikan. Baik yang namanya krisis keuangan, baik yang namanya krisis energi, baik yang namanya krisis pangan. Mengerikan. Beberapa negara sudah mulai penduduknya kelaparan. Harga pangan sudah naik, ada yang sudah sampai 2 kali. Inilah yang terus harus kita jaga dengan kerja keras. Oleh sebab itu, jangan salah memilih pemimpin. Karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal. Geopolitiknya karena perang, juga geoekonominya bergeser. Ini nanti nggak tahu kawan ini jadi kawan ini atau tidak. Yang dulu musuhan menjadi sambung dan akan kita lihat mungkin masih dalam jangka nggak tahu. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun.
pergeserannya kemana? Siapa akan berkawan dengan siapa? Negara gede dengan negara gede, atau nanti negara gede dengan negara kecil, atau posisi ini yang kita harus tahu. Dan jangan sampai salah menentukan. Karena berkali-kali saya sampaikan dalam 13 tahun ke depan, ini sangat krusial bagi negara kita. Begitu kita keliru mengarahkan haluan, bisa kita menjadi negara berkembang terus, terjebak dalam middle income trap, jebakan negara berkembang. Seperti yang sering saya sampaikan, negara-negara di Amerika Latin, tahun 60-an, tahun 50-an itu sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini juga tetap masih menjadi negara berkembang. Ada yang justru turun. Ini yang kita tidak. Karena dari para pakar global menyampaikan Indonesia memiliki kesempatan dalam 13 tahun ini ke depan. Artinya kepemimpinan 2024 sangat menentukan. Kepemimpinan di 2029 sangat menentukan. Kepemimpinan di 2034 sangat menentukan. Kita diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan. Tapi kalau enggak bisa mengambil peluang dan kesempatan ini, yang perlu saya ingatkan agar kita semuanya bekerja keras, negara kita agar bisa melompat. Karena infrastruktur yang telah kita bangun ini bisa menjadi fondasi untuk menuju ke sana. Hilirisasi, industrialisasi yang sedang kita proses sekarang ini juga kita arahkan untuk menuju ke sana. Meskipun awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur, apa gunanya jalan tol. Nah, kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2040 km jalan tol. Tapi ada yang menyampaikan jalan tol itu kan bayar, Pak. Nah, ya kalau nggak mau bayar ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi, ini kan pilihan-pilihan. Tetapi ini adalah untuk persaingan, untuk daya saing kita dengan negara lain. Coba kalau ada yang rumahnya di Semarang, dulu Jakarta Semarang berapa jam? Bisa 10 jam, 9 jam. Sekarang 4-5 jam. Kalau ke Solo saya ingat, dulu biasanya 13 jam naik mobil. Sekarang 6 jam. Ngebut 5 jam, agak biasa 6 jam. Ini kecepatan, kita ini bersaing dengan negara lain. Kalau negara lain bisa 6 jam, kita masih 12 jam, nggak ditinggal jauh kita. Artinya kecepatan mobilitas barang dan jasa kita kalah. Biaya logistik pasti kita kalah. Tapi kan yang kita bangun bukan jalan tol saja. Ada 311 km yang nggak pernah disampaikan, nggak pernah diangkat. 311.000 kilometer jalan desa sudah terbangun dalam 9 tahun ini. 311.000 kilometer. Tak perkerasan aspal, tak perkerasan cor, tapi itu adalah jalan produksi untuk mendekatkan sektor pertanian
di petani, sektor perkebunan di petani menuju ke sebuah pasar. Orang nggak lihat itu. Kalau bayangkan kalau jalan di desa becek dan berlubang-lubang, ongkos angkut dari desa menuju pasar Jakarta pasti lipat 3 kali, 4 kali. Kalau jalannya baik, ya harganya pasti normal dan kecepatan itu ada. Tapi ya sekarang ini saya cek di lapangan, kemarin beberapa sampling memang jalan daerah banyak yang rusak. Jalan provinsi, jalan kabupaten, tanggung jawabnya sebenarnya itu gubernur sama bupati sama wali kota. Tapi saya lihat ada yang sudah 12 tahun, ada yang 20 tahun. Saya cek ke bawah, ada yang 8 tahun. Waduh, kalau ini memang kemungkinan nggak mampu, ya udah kita ambil alih. Karena sekali lagi ini jalan-jalan produksi yang memang harus kita perbaiki. Di Jambi kemarin kita cek, memang nggak panjang, 7 kilo. Tapi rusak berat, padahal di situ ada perkebunan nanas dikerjakan oleh petani, berapa ratus hektar, 300 hektar. Nah dia mau lewat kalau jalan itu seperti itu. Lampung yang pertama itu ya. Tapi nanti yang jalan-jalan ini sudah kita identifikasi di seluruh kabupaten. Insya Allah di akhir tahun ini semuanya akan baik. Karena yang masuk ke saya itu 7.400 aduan mengenai jalan beserta videonya sudah masuk ke saya. Kan saya buka, kalau saya tanya kan nggak banyak yang ngaku, tapi kalau saya buka masuk semua. Coba cek lapangan, cek benar semuanya. Tapi ya saya sudah sampaikan ke gubernur bupati, bagi-bagi, jangan semuanya diberikan ke sini semua. Kamu 50, kita 50. Nggak tahu nanti kita cek ya Pak, bisa 50. Kemudian yang kedua yang sangat penting, hilirisasi yang sering saya sampaikan. Kita ini sudah sejak zaman VOC itu sudah mengirim bahan mentah ke Eropa, utamanya ke Belanda. Sampai sekarang apa mau kita teruskan terus? Ya kenapa kita stop kemarin? Udah nikel dulu stop, boksit baru aja bulan ini stop. Saya hari Selasa mau cek Semeter Tembaga di Nyumon sama di Freeport, udah selesai belum? Kalau sudah hampir selesai stop, tembaga stop lagi, sehingga semuanya berproduksi di dalam negeri. Nyetop itu juga butuh nyali. Kita baru nyetop nikel saja sudah digugat sama Uni Eropa. Kalah lagi kita. Tahun kemarin kita kalah. Banding. Pak ini kalah nih Pak, kalah. Ya kalah, nggak apa-apa, kalah. Ada upaya naik enggak? Bisa Pak, banding. Ini boksit nanti ini digugat lagi, boksit stop, gugat lagi, nggak tahu yang gugat mungkin dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita mentah banyak ke sana. Gugat ya kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede, negara besar, jangan digugat nyalinya langsung ciut dan mundur. Enggak, digugat Uni Eropa. Saya itu juga masih berkawan baik kok dengan Presiden Uni Eropa,
Ursula von der Leyen bicara baik-baik, tapi ya kita hadapi. Kita hadapi. Jangan sampai digugat, kalah langsung mundur. Enggak jadi industri kita. Kita membayangin kita punya industri mobil listrik gede banget, gugat baru awal itu kan baru digugat awal. Ini kita kan baru menyiapkan industri katot, menyiapkan industri prekursor, menyiapkan industri aspal, EV-nya, electric vehicle-nya, lithium baterainya, baru kita siapin. Mungkin selesai 2027, insya Allah 2028. Tapi memang harus dicek betul itu. Ya, berapa bulan cek, ada perkembangan enggak, ada progresnya enggak. Kalau enggak, dulu Freeport, janjian 30 tahun yang lalu sampai sekarang sebenarnya terjadi aja enggak. Karena memang lebih seger diekspor mentahan. Nah, di situ ada emasnya, bukan hanya tembaga saja. Tapi begitu nanti ada smelter, masuk ke sana kelihatan emasnya berapa ton, tembaganya berapa ton. Dan ingat, sekarang 51% mayoritas Freeport itu sudah milik kita. Dulu 50 tahun kita hanya 9%. Jadi ngomong enggak? Karena bukan pemilik. Kita sekarang 51%. Saya cek kemarin pendapatan berapa sih kalau 51%? Ternyata 70% pendapatan dari Freeport itu masuk ke kas negara dalam bentuk pajak. Badan pajak karyawan, PPN, royalti, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, kemudian dividen. Gede banget kita dapatnya. Nah ini kan semua seperti itu. Dan kita berani melakukan. Kita mendapatkan 51% apa mudah. Kita butuh nyali juga. Dan menakut-nakuti nanti Pak Goncang. Wah nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak. Pak nanti Bapak akan jatuh karena ini wah bayangan. Tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakuti suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin. Semua sudah diatur yang di atas. Saya terus saja, 3 tahun. Menterinya 3 yang saya pilih untuk negosiasi, 3 orang. Pak ini begini, Pak kalau maju. Pak, nanti 3 bulan, 4 bulan lagi lapor Pak ini. Berat tuh Pak ini. Maju. 6 bulan lagi lapor Pak, berat Pak, ini ada tekanan dari intelijen ini ke saya. Maju. Akhirnya ya dapat. Tapi ya itu, kalau ditakut-takuti udah baik, waduh nanti jatuh, saya nggak jadi presiden lagi. Nggak jadi presiden lagi, jadi rakyat biasa lagi. Oh dulu ya rakyat aja. Saya kan juga rakyat biasa. Masih terlalu membebani, enggak, saya enggak terbebani oleh jabatan-jabatan. Iya kan? Ya itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan terakhir saya titip, yang namanya dalam organisasi itu perbedaan itu biasa. Saya tahu di Bara JP ini ada perbedaan-perbedaan.
Saya ngerti 100% ngerti. Berbeda itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai berantem yang menyebabkan perpecahan, jangan. Saya perlu ingatkan, kita ini kawan sejak awal loh. Saudara-saudara juga kawan semua sejak awal. Jangan karena urusan dukung-mendukung, urusan kecil, menjadi perpecahan, jangan. Kalau berbeda nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Ini demokrasi, alam demokrasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Tapi kan sejak awal saya sudah titip, ya kan? Titipan saya kan jelas. Jadi saya titip lagi, perbedaan itu tidak apa-apa, tapi jangan menyebabkan perpecahan, apalagi nanti terjadi benturan besar, jangan. Ini saling kenal semua kok begitu. Mau dukung sana, mau dukung sini, itu demokrasi, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai menyebabkan perpecahan. Titipan saya itu aja. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung bersama-sama, berikan senyuman terbaik. Selesai. Selanjutnya sesi kedua. Kami undang 2-3. Ibu Bapak Pembina Utama Bara JP Bapak Joko Widodo.